Dulunya di sini tuh satu banyak orang sakti, keduanya terkenal juga masalah santetnya. Keris yang Bapak pegang itu namanya keris apa, Pak? Ini keris naga puspa punyanya Kuncen Gunung Aji Subang. Ini adalah aromanya itu setelan perang. Nanti juga ini di suatu saat, nggak tahu perang dunia ketiga atau gimana, yang mana akan menggunakan pusaka-pusaka lagi. Kalau untuk usianya itu berapa ratus tahun, Pak? 500 tahun lebih atau nggak tahu berapa. Masya ini. Allah. Ini teh gini ya. Bapak, mohon maaf, kenapa dari tadi Bapak pegang-pegang leher gitu? Apakah ada yang mengganggu atau kenapa, Pak? Bukannya mengganggu. Jadi gini, setiap saya membicarakan hal-hal gaib ataupun karubut, itu semua ini merinding sampai ke kaki, merinding. Semua badan itu merinding, semua ini kelihatan. Jadi tanda kehadiran. Adapun ini karomahnya untuk ini itu kan baru alam saya. Nah, saya hanya nyimpen, kalaupun ada istilahnya keturunannya, apa ahli warisnya mau ngambil lagi ke sini, saya kasih. Kalau yang ini kebetulan tadi udah sampaikan, ini adalah salah satu peninggalan Mbah Buyut Jago. Terus ini yang Mataram ada juga. Terus ada yang dari Kerajaan Luragung itu berapa. Malah yang itu mah yang bulat tuh itu dipakai sama sesepuh di sini waktu pagar betis. Bekat urat darah itu udah membunuh seberapa puluh orang, kata bekas. Jadi kalau bahan pusaka yang bekas orang itu ada urat darah. Ini dulu mah kalau pas pertama jadi kubu, kalau saya ke hajatan sok ribuh wae ini dibawa. Berarti itu senjata asli dipakai pada saat zaman pagar betis. Kalau pusaka yang paling disayang sama Bapak itu pusaka yang mana? Kalau yang paling disayang, yang spesial yang ini. Sering. Alhamdulillah teman-teman semua, kami dari Kreator Sakti alhamdulillah bisa berkunjung ke rumah Bapak Kepala Desa yang di salah satu desa di Kabupaten Kuningan dan di Kecamatan Dharma, Desa Sakerta Timur. Nah, yang membawa kami ke sini karena kami mendapatkan informasi yang sangat unik sekali, yang sangat fenomenal sekali. Karena kenapa ini Bapak Kepala Desa ini mempunyai benda-benda pusaka dan barang-barang antik asli gitu ya. Menurut kabar sih ini diberikan dari berbagai orang yang bisa dikatakan sakti, bahkan diambil dari lokasi-lokasi yang dianggap keramat atau yang dikeramatkan begitu. Nah, kami di sini datang bersama Bapak Kesra dari Desa Sukarasa. Nah, nanti untuk informasi lebih lengkapnya tentang benda-benda pusaka, apa dari mana dapatnya, kemudian apa yang paling sakti bisa dikatakan, akan dipandu oleh Bapak Kesra. Nah, saya perkenalkan dulu ya. Yang pertama ini Bapak Kesra punya channel YouTube juga. Nama channel YouTube-nya apa, Pak? Nuryaman Channel. Bapak Nuryaman. Dan ini yang luar biasa sekali, Bapak Kepala Desa dengan Bapak Cucu Sudrajat. Cucu Sudrajat ya, Kepala Desa Sakerta Timur. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, untuk tanya jawabnya nanti akan dipandu oleh Bapak Kesra. Dipersilahkan Pak Kesra. Terima kasih ya. Jadi gini, mungkin untuk awal adik perkenalan sudah ya Pak Ku. Iya. Tapi ya untuk selanjutnya lebih baiknya Pak Ku itu menceritakan kondisi desa seperti apa. Karena kebetulan antik ini Pak Ku. Kondisi desanya antik banget gitu. Coba Pak Ku, seperti apa kondisi desa yang Pak Ku pimpin sampai sekarang. Terus lagi alhamdulillah ini banyak keantikan-keantikan, ada barang-barang
Pusaka. pusaka gitu ya. Yang kebetulan tadi sudah diawali sama Bang Nasar dari Kreator Sakti. Seperti apa? Coba Pak diungkap Jadi sejarah desanya dulu seperti Oke. apa Pak? perkenalkan, nama saya Tutu Sudrajat ya. Alhamdulillah saya dipercaya dan beri mandat amanah oleh masyarakat, berarti menjadi kepala desa untuk di periode kedua, sekarang udah 2 periode. Saya bedah dulu tentang Sakerta Timur ya. Sakerta Timur itu sebenarnya ya desa, boleh dikata desa paling tua di antara desa-desa sekitarnya, termasuk Satesra, Sukarasa, Cager, terus Kartayuga, Sakerta Barat sekarang ya, Ciceri, Jagara. Itu dulunya pusat pemerintahan itu di Sakerta Timur. Jadi boleh dikata desa Sakerta Timur itu desa paling tua di antara sekitarnya. Dan kenapa di sini banyak juga situs-situs yang udah saya identifikasi, itu ada 23 situs, termasuk cagar budaya ya, peninggalan, yang salah satunya ada 8 makam keramat yang di sini ya. Dulu jadi zaman dulu itu katanya sih Sakerta Timur itu seperti kerajaan yang dipimpin oleh Mbah Buyut Jago Singgadiparana, yang sekarang terkenal jadi Mbah Ku Jago, karena jago katanya. Di sini Sakti. sakti lah, orangnya sakti, Mbah Ku Jago. Dan kebetulan itu yang saya tahu, katanya itu juga walau alam ya. Walau alam saya juga mendapat pemberitahuan itu dari yang goib lah. Yang mana dulu di sini ada raja yang namanya Raden Senopati Ginting. Itu rajanya di Sakerta. Itu Sakerta dulu mah, bukan Sakerta Timur. Dulu namanya Sakerta. Sakerta Timur Berarti itu Sakerta udah aja berarti Sakerta dulu mah. Jadi udah dipecah sama Sakerta Barat. Tuh ya. Terus adinya ada Raden Senopati Suyung yang kebetulan sekarang ada di Munjul, di Ciraten, di Birit Desa ya, di Hulu Daya, di Birit Daya. Terus sebagai penasehatnya yaitu Eyang Raden Surya Mangkunegaran. Itu adanya di Nganceng. Dan kebetulan sebetulnya Paku Mbah Buyut Jago Singgadiparana itu boleh dikata adalah panglimanya. Makanya beliau boleh dikata jago. Salah satunya kenapa yang saya tahu ceritanya disebut jago. Jadi pernah ada banteng, kalau nggak salah banteng turun dari Geger Halang dari Gunung Ciremai, itu dikepung oleh beberapa desa di wilayah sekitar Geger Halang, itu nggak bisa ketangkep ya. Alhamdulillah sama Mbah Buyut Jago itu bisa ditangkap, dan kebetulan sebagai cendera matanya lah, ada antara dalam itu rahangnya ada. Badak, bukan itu badak ya. Berarti ada. masih ada di sini Pak? Iya, rahangnya. Itu saya juga dapatkan dari warisnya. Dari keturunannya ya itu. Terus ada lagi katanya yang silsilahnya Mbah Buyut Jago pernah ditantang juga oleh kerajaan Talaga Manggung Talaga. Ya, itu diajak duel di alun-alun Talaga. Yang mana sekarang alun-alun Talaga rada miring ke sebelah barat. Itu 1 kali hentakan Mbah Buyut Jago katanya. Seperti itu. Itu yang tahu, jadi disebut jagonya. Dan kebetulan karomahnya jadi gini ya. Untuk Mbah Buyut Jago itu katanya kalau yang ziarah ke sana itu karomahnya untuk kedudukan, pangkat, dan kedijayaan. Itu yang Mbah Buyut Jago. Dan yang lain-lainnya situs itu nanti udah saya juga pernah dibedah. Di YouTube juga ada, pernah YouTuber datang, itu udah dibedah satu persatu. Nah, Sakerta Timur itu jadi gini ya, dulunya di sini tuh banyak orang sakti, keduanya terkenal juga masalah santetnya. Kalau ada yang tahu ilmu metafisika atau kebatinan untuk wilayah Sakerta Timur sini, kalau dari mulai Patung Macan ke sana, katanya sih lamun kebon mah, terus juga kebon salak cucu kumpul. Ya, makanya terkenal. Pernah di sini ada 2 orang dukun santet yang udah terus kelasnya pokoknya.
udah matinya juga, udah mati, udah di apa namanya, digebukin, udah di jurang, udah pokoknya udah ibu-ibu itu, nenek-nenek. Nah, ada matinya juga udah sama satu desa itu, satu orang. Kalau yang satunya mah biasa. Nah, makanya terkenal juga. Jadi boleh dikata ini mah desa setengah gaib. Jadi lebih kental. Karena di situ juga jadi gini, kenapa masih ada acara babarit lebih kental dengan hal-hal mistik di sini mas. Itu rutin ya Pak tiap tahun? Iya, ada babarit tiap tahun. Itu ada sebagai bukti apa namanya penghormatan lah, ingat para karuhun. Nah dulu mah jadi kalau di Sakerta Timur waktu babarit itu golewang lah kalau di sini mah itu tuh menjelang maghrib barangrep lah. Jadi kalau lagi acara golewang ada orang lewat di depannya maupun di jalan, sekalipun acara ada di desa, di depan balai desa, lewat di jalan aja langsung stres. Dulu mah lebih stres ya. Dulu mah langsung stres, jadi nggak boleh ada yang lewat. Sangat sakral sekali. Jadi harusnya gimana Pak? Harusnya biar nggak stres gimana? Ya jangan lewat. Jadi kalau ada yang lagi acara sakral golewang yang nyanyikan 7 lagu itu nggak boleh ada yang lewat ke depannya tuh. Tapi kalau mengikuti gimana mengikuti? Enggak, kalau mengikuti mah nggak apa-apa. Nah jadi ini, itu teh ke sana-sananya. Terus dilaksanakannya itu babarit di bulan Jumadil Akhir. Kalau telat sampai Rajab, kadang-kadang ada salah satu warga yang hilang. Lamun cek orangnya maku kelong wewe lah. Banyak di sini udah korban, dulu mah banyak korban kelong wewe yang stres. Itulah sakralnya desa Sakerta Timur. Jadi di sekitarnya itu pokoknya banyak tempat-tempat yang keramat, banyak tempat-tempat yang angker. Nah, kenapa? Karena dulu di sini tuh adat dan budaya sampai sekarang yang nempel itu istilahnya masih adat kehindu-hinduan. Karena pertama di sini yang pertama itu agama Hindu dan bergerak oleh Abah Haji Lugani itu penyebaran Islam dari Cirebon. Kebetulan ada situsnya juga di sana pas penyebaran Islam yang sekarang alhamdulillah jadi udah berubah, tapi sedikit adat yang masih bertahan sampai sekarang, adat-adat yang dulu seperti Hindu ya itu kan babarit juga hampir gaya seperti Hindu. Kalau dulu mah setiap mau babarit lamun itu mah nyungsung lah, kalau di sini mah nyungsung, setiap blok setiap pohon besar itu dikasih. Kalau sekarang enggak, jadi yang diangkat itu estetikanya dulu. Terus kalau mau panen di sini ada juga acara adat. Kebetulan di sana ada makom yang pertama nanam padi di daerah Sawah-Karang, daerah wisata. Yang sekarang jadi wisata masih ada makamnya 2, itu suami istri, ibu Muska, bapak Muska. Jadi setiap yang mau panen mesti istilahnya ziarah dulu ke sana dulu. Sekarang udah hilang. Dan kalau pas musim apa namanya itu hama tikus pernah ada, jadi dulu mah sering ada upacara penangkapan tikus yang intinya tuh apa namanya, katanya mah jadi nangkep rajanya dan ratu. Jadi warga ada sehari sebelumnya itu warga turun semua pas habis panen ke sawah nangkepin tikus, nanti katanya yang ditangkapnya itu raja dan ratu dianterin ke Batu Korsi dengan diiringi gamelan, didandani, laki-laki dandani non teh raja dan permaisuri. Jadi diiringi gamelan dulu. Sampai sekarang udah pernah saya angkat itu estetikanya di acara babarit desa. Itu hanya untuk dipertontonkan. Berarti ritualnya sudah nggak ada sekarang Pak? Ritualnya sekarang udah terkikis oleh zaman, jadi ritualnya sekarang udah hilang. Tinggal yang nyisa itu babarit, babaritnya aja. Tuh, ada lagi. Terus tentang Sakerta gini ya, Sakerta itu berasal dari Sang Hyang Kirita. Dulu ada yang Resi yang jago yang menghilang itu disebut Sang Hyang Kirita. Jadi bahasa dengan nama desa Sakerta itu dari Sang Hyang Kirita. Jadi sekarang ada di Sang Hyang itu menghilang. Jadi si resi yang penyebar Islam itu menghilang aja. Jadi Sakerta itu bahasanya. Kenapa? Jadi saya juga kasih nama kantor balai desa. Itu di balai desa. Ya, Sang Kirita. Jadi asal Sang Hyang Kirita. Jadi saya angkat lagi. Itu untuk sejarah desa sepintas lah. Karena kalau dibedah
sangat banyak sih. Iya. Sangat banyak sekali tentang desa Sakarta Timur. Intinya, jadi Sakarta Timur itu boleh dikata desa paling tua, dan ini uratnya, walau alam ya, uratnya katanya kalau di sini tuh hulunya Cirebon, nyambungnya juga ke Bali. Jadi kenapa saya ambil Saung Garuhun konsep Sunda Bali? Jadi kasarnya gini lah, karena adat-adat Bali itu, adat istiadat Bali sama dengan Sunda. Jadi nanti mah, kenapa saya ambil konsep Sunda Bali? Jadi dibalik, balik ke Sunda. Suatu saat apa namanya, adat budaya itu kan Sunda yang akan muncul gitu. Betul, betul, betul. Dan kebetulan sekarang juga Pak Ku pakai adat Sunda nih. Adat Sunda. Jadi pas. Ini kebesaran. Terus gini Pak, kebetulan kan ini ada pusaka ya. Ya. Kalau boleh tahu ini, Hmm. bisa diceritakan ini pusaka ini yang di belakang Pak Ku ini. Oh gitu ya, Karena asal banyak mulanya. banyak banget ini mungkin satu-satu, bahkan bisa saja mungkin yang di sini ada yang tempat lain Pak. Jadi gini ya, kalau bicara masalah pusaka kita nggak mau ya. Ada yang istilahnya berpersepsi atau paling itu musyrik ya, Iya. kita nggak boleh. Karena istilahnya dosa yang paling besar yang nggak ada diampuni itu adalah syirik, musyrik. Sirik, ya. Di sini pusaka hanya saya pajangan karena saya mah hanya titipan, nggak didapetin dari istilahnya tirakat ataupun dari mana. Kebetulan pusaka-pusaka yang ada di lemari ini tadi udah saya sampaikan. Jadi sesepuh-sesepuh Sakarta Timur itu banyak orang sakti. Nah kebetulan ini dari ahli warisnya, pas saya di periode pertama itu dititipin ke saya untuk dirawat. Nah jadi untuk dirawat ini mah, untuk dirawat. Dan Jadi gini mungkin Pak, kalau bahasa Sundanya itu mupusti mungkin ya? nah dipusti-pusti, bukan dipigusti. Tapi bukan dipigusti. Gitu. Bukan dipigusti. Begitu. Jadi pusti, dirawat di rumah, bukan dipigusti. Dipigusti, bukan. Apapun itu untuk itu ininya walau alam. Ya, kita enggak semuanya juga, dan ini juga istilahnya tetap ciptaan manusia, manusia ciptaan Allah, semuanya kembali kepada Allah. Jadi kita tidak terkecoh dengan hal-hal yang musyrik. Adapun apa namanya karomahnya itu untuk ini itu nah, udah biasa kan dari dulu. Karena apa? Pasti ada. Kita percaya adanya yang goib dan yang maha goib. Yang maha goib Allah Subhanahu Wa Taala, yang goib yaitu. Karena kalau empu zaman dulu bikin keris itu sambil puasa juga. Iya, Satu keris itu Ini maaf ya Pak, Ya. sebentar. Ini kalau kebetulan ada yang lihat nih orang-orang indigo, ini di sini hadir nih. Karena Ya. ini dibilangnya masalah gaib. Kalau ada yang nonton, penonton semua yang indigo atau yang pandangan panca inderanya itu oke banget gitu. Ini kelihatan penuh. penuh ini di sini. Karena ini berbicara goib ini. Gaib. Oke Pak, Ya. kalau boleh ya, kalau boleh bisa satu gitu untuk contoh. Dibuka. Iya. Oh bisa mangga. Tapi dikunci kali. Oh dikunci. Tentu. Ya. Nggak berani, itu Pak Kuy sendiri yang ngambil. Nah. Barang sini. Mohon maaf Bapak, kita itu penasaran banget sama keris yang bentuknya seperti naga. Oh. Sekarang itu lagi ramai Ya. ada yang namanya keris naga puspa. Nah, yang ini kebetulan ini keris katanya keris naga puspa, katanya saya juga. Ini teh yang punyanya Kuncen Gunung Aci Subang. Kebetulan itunya apa namanya ahli warisnya yang nyimpan keris ini orangnya sakit-sakitan dan dianterin dititipin ke saya untuk dirawat. Ini betul naga puspa ini. Jika berkenan boleh kami lihat Pak. Bisa. Masya Allah. Dan teman-teman nih kabarnya ini bapakku ini punya benda pusaka yang jumlahnya ratusan. Dan semuanya asli ya. Banyak ya dari teman-teman yang komen gitu ya, entah kenapa, wah ini dari pasar katanya, wah bikinan orang gitu ya, masih baru, tapi ini bisa diuji ke originalitasannya gitu. Nah ini bagaimana keris naga puspa ini Bapak? Ini naga puspa, jadi ada yang datang ke sini nih, ke saya.
katanya Incuna lah, Incunnya Kuncen Gunung Aceh. Kebetulan itu yang pegang ke sini, yang dititipinnya orang sakit-sakitan. Nah, sakit-sakitan pas kenal sama saya dianterin ke sini, dititipin untuk dirawat. Kebetulan kadang-kadang saya juga setiap Jumat Kliwon ini semua suka dimandiin. Itu aja jadi sama tugasnya. Adapun ini karomahnya untuk ini itunya, walau alam saya nggak tahu. Ya. Karena saya hanya nyimpen, kalaupun ada istilahnya keturunannya, apa ahli warisnya mau ngambil lagi ke sini saya kasih. Nah, kalau yang ini kebetulan tadi udah sampaikan, ini adalah salah satu peninggalan Mbah Buyut Jago. Yang satunya ada di itu masih di apa namanya ahli warisnya. Dulu udah di sini semua, tapi kebetulan ahli warisnya ada yang ya kayak saya gini lah. Jadi udah mendekati paranormal. Ya, jadi di yang satunya di ini kan sejodoh ini sejodoh. Kebetulan ya ini peninggalan Mbah Buyut Jago. Berarti ada pasangannya ya, Pak? Ada pasangannya ini. Ya, pasangannya masih di situ. Dulu udah di sini semua, tapi ada yang datang. Nah, dari antaranya tadi udah sampaikan juga, itu ada yang tadi teh rahang-rahang badak nih yang ditangkap sama Mbah Buyut. Badak katanya nggak tahu pokoknya ya ini yang benar Mbah Buyut juga ini rahang katanya. Ini sudah ratusan tahun. Sudah ratusan tahun. Pokoknya ini kebanyakan yang di sini tuh peninggalan sesepuh Sakerta Timur. Yang lainnya ada juga yang dari Banjar ada. Terus ini yang Mataram ada juga. Terus ada yang dari Kerajaan Luragung itu berapa itu. Malah yang itu mah yang bulat tuh itu dipakai sama sesepuh di sini waktu pagar betis. Bekat urat darah itu udah ngebunuh seberapa puluh orang katanya bekas. Jadi kalau bahan pusaka yang bekas bunuh orang itu ada urat darahnya. Ada di situ banyak. Itu yang bundar ini. Yang ini. Ini udah banyak katanya yang bunuh orang. Dalam pisau. Ini dulu mah kalau pas pertama jadi kubu, kalau saya ke hajatan besok ribuh wae ini dibawa. Berarti itu senjata asli dipakai pada saat zaman pagar betis. Ya, pagar betis kan di sini pagar betis. Oh, bukannya pagar betis itu di Gunung Cakrabuana ya? Nah, di sini juga ada. Oh, Ciremai juga ada. Ada, di sini ada. Yang itu Bagarurung. Bagarurung itu bekat pagar betis. Kenapa di situ di Bagarurung ada penyemprongan nyambung ke situ. Ada penyemprongan jadi tempat neropong musuh ke arah Jawa Tengah ya. Di situ masih ada bangunannya. Jadi yang sekarang jadi tempat wisata saya dibangun itu adalah usirnya. Usirnya Nugoib di situ. Di situ kan di Bagarurung tuh sebenarnya itu bukan Bagarurung, Bagarurung sebelah sini. Nah, itu teh penyemprongan Lawang Popo. Di situ yang sekarang jadi lokasi wisata Bagarurung, Lawang Popo dulu ada pohon, pas mau masuk ada pohon gini. Lawang Popo, pohonnya kayak gini dua, yang mana pohon tersebut ditebang, dipakai perahu oleh yang dalam Satari Wariulo. Nah, makanya si pohon itu dibikin perahu. Di sini ada lamun lebak teh kurang teh sungai. Parit, lebak lah mau di dia mah. Lebak gede, hawangan gede. Di situ jadi si perahu teh digelusurin dari sana langsung ke Waduk Dharma. Yang sekarang namanya yang di bawah dermaga Bagarurung itu gusuran perahu. Nah, di Lawang Popo gusuran perahu, terus nyambungnya ke Hulu Cikalapa. Terus di situ juga, ini jangan kaget, nanti saya sebutkan ini rada dusun. Di situ juga ada Pasir Heuncet Salawe Bata. Jadi lain di Tasik wae aya Pasir Heuncet Salawe Bata didinya. Itu. Ada. Jadi persis kalau dilihat dari kayak perempuan itu teh si janda diperebutkan, janda diperebutin sama Mbah Duga sama lagi itu teh. Persis kalau dilihat dari sana persis di tengahnya ya cair gitu.
Pasir henteu Sarawe Bata gitu. Untungnya meskipun jorok bahasa Sunda. Iya. Cuman kalau diartikan ke bahasa Kalau orang Indonesia Sunda pasti tahu semua. pasti Iya. tahu. Iya. Itu kalau dalam bahasa Indonesia tit gak bisa disebutkan. Ini mohon maaf ya Pak Kesra, jadi malah mengganggu karena saking penasarannya dari kreator sakti. Tadi disebutkan anggap saja mungkin Sakerta itu seperti negara gaib karena banyak sekali sejarah-sejarah bahkan yang kaitannya dengan gaib lah atau dunia mistis. Nah mohon maaf, ini kan sangat kental sekali dengan mistis, kemudian diikuti semua aturan-aturan zaman dulu. Nah, karuhun zaman dulu yang menjadi pertanyaan, mohon maaf, takutnya di generasi yang akan datang, aturan-aturan itu, tradisi-tradisi itu tidak dilaksanakan, bahkan orang-orangnya itu seakan acuh terhadap budaya atau tradisi zaman dulu. Apakah nanti ada balasannya, ada hukumannya, atau bagaimana? Sebenarnya kalau masalah itu, jadi kembali ke istilahnya apa namanya, pola pikir kita, mindset dan hati kita. Tidak ada, apalagi istilahnya itu yang namanya budaya tinggal karun tidak akan mencelakakan. Karena yang mencelakakan itu bukan karuhun, tapi setan. Ya, kita yakin Allah. Tapi sekalipun itu ditinggalkan nggak ada efeknya seperti sekarang karena babaritun udah saya rubah. Jadi yang tadinya golewang itu menjelang maghrib, sekarang habis asar. Jadi tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama. Nah, syariat agama. Jadi yang sekarang saya angkat, yang hal-hal yang mistik yang terlalu istilahnya rada menceng dari syariat-syariat Islam, dari akidah-akidah Islam, itu udah saya tepi sedikit-sedikit. Jadi yang diangkat itu estetikanya dan yang intinya aja. Nah, kalau untuk masalah budaya, insya Allah karena sekarang budaya dan nggak tahu beberapa tahun ke depan itu kejayaan Sunda itu akan muncul kembali. Makanya saya tanamkan dari sekarang juga tentang hal-hal budaya ataupun tatanan-tatanan yang diwariskan oleh sesepuh dulu dengan tidak istilahnya mengesampingkan masalah agama. Selama itu tidak tidak menceng dari norma-norma agama, itu saya angkat. Dan program saya juga dari awal jadi kepala desa untuk menjadikan Sakerta Timur desa wisata. Sekarang di sisa periode kedua 3 tahun lagi, dari mulai saat ini 2025 Sakerta Timur itu mau saya konsep seperti Bali. Nah, jadi dari mulai Saung Karuhun sampai satu desa. Jadi kalau mau ke Kuningan itu, mau ke Bali nggak usah ke Bali nanti. Ke Kuningan ada Balinas Kuningan jadi ikon Kuningannya. Masya Allah. Unik ya. Ya. Nanti di sarungan bikinnya ada sarung. Udah saya bedah kemarin pas Babarit, acara Babarit kan baru kemarin nih berapa minggu ke belakang. Jadi udah saya kasih paham ke masyarakat. Kenapa ini saya kasih umbul-umbul gini, warna gini, udah saya bedah biar masyarakat nggak salah paham. Jadi bukannya Sakerta Timur mau dijadikan seperti Bali budayanya, tapi estetikanya di konsep satu desa sampai ke pelosok, mungkin umbul-umbul nanti mah di sawah di mana. Pokoknya 3 tahun di akhir jabatan saya, insya Allah Sakerta Timur udah seperti Bali. Luar biasa ya. Memang unik sekali ya, kalau di tempat lain mungkin agak jarang gitu ya Sunda dengan dipadukan dengan Bali. Soalnya gini, di samping tadi udah saya sampaikan, Sakerta Timur itu uratnya, nadinya itu nyambung ke Bali. Ya, terus mau ngebalikan Bali ke Sunda. Itu, ya di samping itu, jadi adat, keramat dan budaya itu masih ada. Nah, jadi makanya supaya ada salah satu ikon. Jadi untuk mengangkat budaya-budaya yang udah hampir punah, makanya saya angkat lagi. Jadi saya konsep semua seperti Bali karena satu kultur masyarakat yang masih kental dengan hal yang mistik, terus secara letak geografis ataupun secara kultur tanah di sini udah sangat mendukung sekali. Dengan adanya pesawahan, gunung, terasering itu kayak di Ubud. Jadi sangat mendukung sekali untuk dijadikan Sakerta Timur Balinas Kuningan. Makanya yang lagi nonton dari manapun nontonnya, silahkan dari Desa Sakerta menerima karena ini menjadi desa wisata, apalagi didukung oleh Bapak YouTuber Jawa Barat.
Pak Gubernur. Nanti itu ya belum saya belum. Pak Gubernur belum. Jadi saya nggak mau besok saya silaturahmi ke Pakuwon besok semua kepala desa. Eh, jadi gini, saya belum karena saya mah jadi prinsipnya begitu. Saya tidak pernah istilahnya meminta bantuan ataupun itu ini. Jadi saya mah mau nemui Pak Gubernur Kang Dedi kalau udah action. Kalau udah luar terbukti biasa. di sini udah action baru. Ya berarti Ya, berawal dari akar rumput gitu ya ya. gitu. Jadi beliau dengan sendirinya insya Allah kapan-kapan datang dengan sendiri ke sini. Nggak tahu siapa yang bawanya. Pasti datang. Dan ini Bapak, Ya. saya penasaran sekali sama tongkat yang Bapak pegang. Jangan-jangan ini tongkat ini benda pusaka raja daripada benda-benda pusaka yang ada di sini, bahkan saktinya paling sakti dari benda pusaka yang di sini. Kalau boleh tahu yang dipegang Bapak itu apa sih? Kalau ini mah sebenarnya tongkat komando ini zaman Soekarno. Masya Salah Allah. satunya. Ini juga dari dapatnya ini dari daerah yang antarin itu siapa mana ya? Ada kalau itu mah yang satu mah itu ada juga tongkat tapi itu mah buatan. Ini nih ada. Kalau ini mah asem. Ini juga lama, cuman ini Arya Kemuning. Jadi keturunan Arya Kemuning kalau ini. Kalau ini mah dari turunan Arya Kemuning, kalau ini tongkat pusaka di zaman Soekarno. Pendek. Panjang. Oh itu. Berarti usianya udah puluhan Udah. tahun ya? Nggak tahu walau alam Ratusan tahun. Iya. Wah, ini dari hampir semua benda-benda pusaka yang di sini Jadi usianya kalau- ratusan tahun ya. Kalau acara-acara istilahnya kabuyutan kan biasanya suka nengteng salah satu pusaka masing-masing. Saya pernah dulu mewakili untuk Kerajaan Kuningan karena dengan Tapakaruh Nusantara pas di Gong Perdamaian Dunia di Karangkamulian kan itu semua Raja dan Sultan senusantara hadir di Karangkamulian. Di situ ya udah salah satunya saya bawa yang ini. Kalau di acara-acara. Ya. Mohon maaf Bapak, saya dapat kabar kalau benda-benda pusaka ini mungkin karena usianya sudah lama, ratusan tahun, kesaktiannya itu bahkan benda pusaka tersebut bisa bergerak sendiri. Nah, itu yang kabar tersebut benda pusaka bisa bergerak sendiri itu benar atau bagaimana, Pak? Walau alam ya sebenarnya tidak semua sih. Ada juga salah satu yang bergerak. Kebetulan ini yang Mataram katanya juga. Tapi pernah juga saya kalau di sini mah saya nggak pernah lihat ya. Pernah yang dititipin, yang mau nyalon kepala desa, yang lagi ada masalah, disimpan di rumahnya, di lemari, ya Pak Kucipannya aja lah. Karena itu bunyi terus koprak-koprak. Ya, kalau dulunya mau ada keributan di desa, ini pasti karena apa namanya ini asli dari sini, dari sesepuh Sakarta Timur. Jadi ini suka bunyi, suka bergerak sendiri. Yang ini nih yang Mataram. Gitu. Ya walau alam kalau yang semuanya sebenarnya tuahnya itu sebenarnya bertuah semua sih. Tapi saya mah di sini kan hanya tugasnya ngerawat, ngerumat. Ya, dipusti-pusti. Ya udah itu aja. Ada juga yang dari Kerajaan Luragung 2 kali malam Jumat Kliwon nggak saya mandiin, datang lagi ke orangnya dan akhirnya balik lagi. 1. Kalau yang 3 masih di sini yang dari Kerajaan Luragung. Masya Allah ya. Ini saking saktinya benda pusaka juga bisa bergerak sendiri. Ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, benda pusaka yang Bapak miliki jumlahnya ada berapa? Wah nggak tahu ini tidak terhitung ya. Banyak. Ini kalau kelihatan Kemungkinan- sedikit nih kabarnya ada juga di tempat lain yang jumlahnya tempat lain sampai banyak. ratusan. Banyak yang dipinjam yang jadi gini lah. Kita kan sebenarnya segala sesuatu itu kan kembali semuanya juga Allah ya, kembali ke Allah. Tapi ada sedikit karomah, mungkin karomahnya karena dari proses pembuatannya itu ada karomahnya juga. Sedikit mungkin di antara yang lain ada keyakinan. Ya banyak sih di tempat-tempat lain yang dipinjam lagi ada masalah, baik masalah usaha, masalah pemerintahan ataupun untuk penjagaan itu walau alam. Banyak di luar saya. Kalau pusaka yang paling disayang sama Bapak itu pusaka yang mana?
Kalau yang paling disayang, yang spesial yang ini. Oh, siap. Sering dibawa kemana-mana Iya, ya. ini mau kemana-mana dibawa, Mm-mm. gitu. Tapi biasanya Pak ada yang biasanya komen gitu ke konten YouTube kami. Ya, Ada nggak benda pusaka yang bisa membawa kepada kekayaan? nggak ada. Nggak ada. Walau alam nggak ada. Usaha. Usaha, Usaha. benda usaha. Itu mau nggak boleh musrik. Nah, maksud. Nggak boleh ya. Heeh. Pak, kalau untuk melancarkan usaha itu berarti ada ya Pak? Tadi disebutkan tuh. Sebenarnya eh, benda. Mm. Sebenarnya itu gini ya. Jadi biar diketahui semua, kita nggak salah tafsir dan nggak istilahnya bersifat syirik musyrik, karena kalau kita meyakini salah satu benda itu nggak boleh ya. Jadi sebenarnya kembali ke diri kita. Yang namanya rezeki. Jadi gini, yang saya tahu walau alam nih. Jadi pertama kita lahir ke alam dunia, kita lahir, rezeki kita selama hidup dalam dunia itu peribahasanya Allah ngasih 2 miliar lah. Sebelum yang 2 miliar itu kita pegang, kita nggak bakalan mati. Jadi udah punya ukurannya, udah ada ukuran masing-masing, udah jatahnya. Masalah usaha, satu. Yang tadi disampaikan, sholat duha, itu yang paling utama. Tidak apa namanya, Susah. doa pun mantra kita ngedawamkan salah satu ayat belum tentu. Karena nasib orang seperti saya sendiri, saya cerita sendiri ya. Jadi gini, kita hidup itu berjalan seperti air mengalir. Saya bisa sampai seperti ini, mungkin tahu profil saya, Bapakku Saktim seperti apa profilnya, udah pada tahu semua. Ya. Jadi semenjak saya yang dulunya, terus pokoknya pang goreng-goreng aja Makku Saktim. Begitu jadi kepala, saya diberi kelebihan ya dalam hal mengatasi berbagai permasalahan manusia hidup, mau penyakit mau apa, istilahnya kasihan wasilah. Nah, saya kelebihan, saya merasakan dan menolong orang itu di saat saya bermanfaat untuk orang banyak, bisa meringankan beban orang, bisa membantu orang dengan kelebihan saya. Itu yang saya apa namanya, itu hanya saya kepuasan batin yang dicari, tidak tidak mengarah ke komersil. Banyak yang datang ke saya mau dari Jakarta, dari Bandung, dari manapun, apalagi orang sininya. Pas pertama saya jadi kepala desa ini, orang desa Sakerta Timur yang sakit itu selama 1 tahun saya tiap malam nyamperin warga yang sakit itu, ngemandiin, karena saya mediatornya, dimandiin ya orang sakit itu, mau yang kesurupan mau yang gimana. Semalam itu 6 sampai 8 orang. Jadi sampai subuh kadang-kadang saya mutar terus beberapa bulan tuh pas habis pilihan. Dan kebetulan waktu itu mungkin menguji kelogohan saya, banyak yang bermasalah mau kesurupan, mau sakit apa itu rata-rata bukan pendukung saya, 90%. Tapi saya istilahnya saya tungguin sampai ke rumah sakit, saya bawa, hampir itu kurang lebih berjalan 1 tahun. Alhamdulillah sampai suatu saat terjadi di sini ada yang di demo dukun santet, sampai saya ngeluarin ngucapin ke warga masyarakat di depan, di balai desa, di depan sosopu semua, pokoknya dari mulai detik ini, hari ini, yang punya ilmu santet, baik istilahnya dulur, tetangga, baraya, pulau warga, siapapun, minimal jangan digunakan, maksimal dibuang. Kalau ada yang masih mau menggunakannya, jadi berhadapan tang-tang, saya langsung di depan balai desa. Sampai alhamdulillah sampai sekarang jarang orang yang ujung-ujung sakit, terus jarang yang orang kesurupan. Dulu mah hampir tiap hari adalah, kalau tiap hari sih enggak, kalau sekarang enggak. Sampai saya nantangin gitu waktu di balai desa. Tuh ada lagi apa lagi? Oke, mungkin gini Pak, udah panjang lebar tadi ya kita ngobrol-ngobrol. Ya, mungkin di akhir mungkin pesannya seperti apa? Pesannya gitu buat tadi kan Pak Ku juga bilang tetap aja yang dipegang Pak Ku itu Khairunas Anfa'unas, bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya. Nah, gimana coba pesan? Ya, jadi gini. Jadi satu tadi udah saya pertama mohon maaf ya apabila apa yang saya sampaikan
terlalu berlebihan ataupun ada yang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, apa yang terjadi ke belakang. Dan di sini juga mungkin tadi udah disampaikan, ada yang tahu di sini mungkin dari mana juga. Kalau ada yang lihat mah yang Indigo sebenarnya udah penuh, datang dari juga ya, saya juga ngerasa itu. Terus saya intinya gini, sekalipun di sini saya banyak pusaka titipan, jadi tadi udah saya sampaikan, jangan sampai kita terkecoh dengan katanya orang tua ini punya karomah untuk ini, karena itu musyrik, gak boleh syirik, karena dosa yang paling tidak bisa diampuni itu syirik, menduakan. Ya jangan sampai jadi pusaka ini dipigusti. Jadi saya di sini hanya tugasnya dipusti-pusti, ya dimumule, dirawat di rumah. Tugasnya itu karena ini peninggalan dari para sesepuh, para karuhun terdahulu. Itu aja. Jadi yang tadi disampaikan insya Allah di lain waktu mungkin ya rekan-rekan semua bisalah kalau di sini untuk membedah apa, pengen tahu lebih banyak tentang hal-hal gaib yang ada di Sakerta Timur, karena Sakerta Timur sangat kental sekali dengan hal-hal gaib. Jadi semua wilayah sekitarnya sampai di tengah kota pun istilahnya yang disebut keramat itu ada di sini. Gitu. Dan kebetulan nanti ke depan itu ya Pak ya, kalau ada waktu kan kebetulan di sini ada lokasi wisata yang kebetulan dibangun oleh Pak Kuwu, bisa mungkin nanti berkunjung ke sana. Mangga, bisa. Sambil ngobrol-ngobrol gitu. Bisa, siap, mangga. Oke, mungkin seperti itu kawan-kawan. Oke. Terima kasih Pak Kesra dan Bapak Kuwu. Ya mudah-mudahan untuk para penonton yang sedang nonton video ini selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah juga berkah dan dimudahkan segala urusannya. Dan terima kasih kepada Bapak Kuwu selaku narasumber. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk semua. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.